Umur aja nggak mau. Ikhtiar, jaga-jaga, takutnya ada air yang tersisa di dalam mulut, ketelan sampai segitunya. Karena apa? Karena Allah merasa, karena dia merasa Allah mengawasi. Makanya Allah bilang puasa itu urusan aku yang bayar nanti. Aku yang bayar, aku yang kasih upah. Makanya kalau kalau kita paham itu, kalau orang pedagang itu Pak, orang dagang itu, dia akan mencoba menjual barang yang ringan tapi harganya mahal, gitu kan? Daripada bawa sekarung kerupuk, mending bawa segenggam berlian, kan gitu. Nah, orang-orang pedagang-pedagang ini dia akan mencari pembeli, akan menjual barang yang bagus. Nah, kita kepada Allah itu dilihatnya sebagai penjual dan pembeli. Allah yang nanti akan membeli dengan bayarnya apa? Alat tukarnya surga. Apa yang kita jual? Satu, pengorbanan kita tidak makan, tidak minum Ramadan itu puasa. Itu kita jual ke Allah. Ya Allah, ini saya jual puasa ke Allah. Nah, Allah lihat barang dulu kan bagus kan di barang. Semakin barang bagus harganya semakin. Kita lihat barang bolong-bolong, reject gitu kan. Puasanya begini, maka nanti Allah yang itu. Baca Quran kita, zakat kita, sedekah kita, itu namanya jual beli. Maka disebutkan tijaratan dan orang-orang yang paham beriman kepada Allah itu melakukan transaksi kepada Allah itu apa? Tak bakal rugi. Kita kalau jual ke Allah nggak rugi. Kita aja berani jual waktu kita ke bos, jual waktu kita ke manusia. Bang, gua tunggu jam 5 ya. Oke, siap. Order nih 5 juta. Kan gitu kan? Kita bela-belain juga kagak subuh kadang-kadang. Saking pengen kejar 5 juta. Ini Allah kasihnya surga. Yuk. Makanya kalau transaksinya ke Allah itu nggak ada ruginya. Nah, puasa itu mengajarkan kita untuk transaksi hanya kepada Allah. Makanya wajar Allah bilang as-saumuni wa azidi. Nanti Allah tuh yang melihat kita punya barang apa puasa kita, Allah yang melihat. Dan kita bisa aja pada depan manusia mah meludah mulut kalau puasa lemes-lemesin gitu kan, mulut dibau-bauin gitu, emang belum pernah gosok gigi padahal. Biar dibilang puasa gitu kan, dikering-kering bibir. Ya boleh depan manusia, tapi Allah yang tahu. Dan kalau suara apa kita bisa lagu-laguin. Tapi kalau suara bagus, Bismillah, macam-macam lah. Biar kelihatan musuh kan gitu kan. Apalagi umroh haji, yang pergi satu yang nganterin 12 kan gitu. Nah kalau puasa mah kagak ada. Makanya puasa itu yang melibatkan Allah langsung. Yang melibatkan Allah langsung. Makanya Allah sendiri nanti akan bayar. Jangan dikira puasa itu walaupun kita ini hidup enak, jangan dikira puasa kita sama dengan puasa orang-orang yang di luar. Wah, kalau ini mah enak puasa, mobil AC, kantor AC, kan gitu kan? Dan dibanding tukang ojek, beda dong pengorbanannya, kan gitu. Ini udah mobil AC, kantor AC gitu, agak puasa juga, Allah kan? Karena suka malu kita sama orang-orang yang buru-buru ini. Walaupun panas-panas gitu, karena dia tahu gue lagi jualan nih. Puasa gue gimana sama Allah? Gitu kan, Allah tes, bos. Kan dites dulu kan? Kalau pas nih, tes, panas segala macam. Makanya pahala orang puasa itu nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Walaupun ustadz, walaupun kiai, belum tentu puasa mah gedean kiai sama ustadz pahalanya. Nah ustadz mah nih habis subuh dia tidur, gitu kan? Bangun, johor, baca Quran, tidur lagi kan gitu. Ntar malam baru melek ya. Dan puasa di rumah doang. Nah kalau kuli-kuli bangunan, kuli-kuli pasar, kuli panggul, dia juga mau siang panas semua kerja. Makanya beda kualitas puasanya.
beda. Nah kalau mau ngejar besok tuh Ramadan, mau ngejar Ramadan. Kenapa? Ramadan itu luar biasa. Itu yang kedua. Salah satu fadilah Ramadan adalah puasa itu yang akan menyebabkan seseorang timbangannya sangat berat. Nah kalau bicara ibadah, bicara apa namanya kita hidup ini kan tergantung hati, Pak. Tergantung hati. Imam Al-Ghazali itu membagi hati menjadi 3 bagian. Kata Imam Al-Ghazali, ada hati yang marid, ada hati apa namanya? Ada qalbun marid, ada qalbun salim, kalau kita lupa. Nah, kalau ada qalbun mayyit, qalbun marid, qalbun salim. Hati itu ada 3. Ada hati qalbun mayyit, hati mayit, hati yang sudah mati. Hati sudah mati ini siapa? Hati sudah mati adalah orang-orang yang dikasih tahu enggak bodoh baik. Enggak ada gerak sedikit pun hati untuk ibadah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tuh. Itu hati yang sudah mati, susah menerima hidayah, malas mengerjakan kebaikan. Karena sudah dikuasai oleh nafsu. Nah, ini kalau dalam Al-Qur'an nafsu itu nafsu amarah. Kenapa nafsu amarah disebut? Karena apa? Dia tidak bisa terima takdir. Takdir apa? Takdir dia sebagai seorang hamba. Suka nggak suka, senang nggak senang, kita ini hamba. Ya namanya hamba itu harus menyembah. Dia nggak mau tuh menyembah. Maka sebutnya hati yang sudah mati. Yang kedua ada namanya qalbun marid, hati yang sakit. Yang sakit itu ya kadang-kadang soleh, kadang-kadang toleh, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu hati yang kayak kita nih, ya kan? Kayak kita kadang-kadang nih ditawarin barang, wah ambil kagak ya, gitu kan? Itu masih perang dulu itu batu. Itu hati yang sakit. Kalau itu namanya nafsu lawamah. Kita buka handphone, ada link nih, gua klik jangan ya, gitu tuh. Gua klik takut gambar yang kemarin sama, kagak di gimana, gitu kan? Itu hati sakit tuh. Diklik juga tak. Ya, yang kemarin nyesal kan? Nah itu sakit. Masih ada nyeselnya sih. Walaupun nyeselnya kayaknya mungkin sama aja kemarin gitu kan. Itu hati yang sakit. Ya, itu namanya nafsu lawam. Ada kayak qalbun salim, qalbun yang sudah selamat. Ya, ini mah kelasnya berbeda. Kelasnya sudah beda. Ya kita memari hati kita masih suka sakit, kadang-kadang lagi benar-benar gitu kan, lagi daglok-daglok ya kita akuin aja. Nggak usah kita merasa soal dan sebagainya, nggak usah. Kalau ada orang yang memang kadang begitu, kadang mau, kadang kagak, ada kagak udah kita udah tahu ternyata orang ini mati, artinya mati. Udah gitu aja. Ternyata sakit, ya. Sama dengan masalah puasa. Nah, fadilah puasa yang lainnya lagi adalah puasa itu, pahala puasa tidak mengurangi atas kezaliman yang sudah kita buat. Kan kita tahu tuh, kita kalau berbuat zalim kepada orang lain, ya kan, maka nanti di hari kiamat pahala kita akan diambil untuk membayar orang yang kita zalimi, kan gitu kan? Nah kecuali pahala puasa nggak ngurangin, Pak. Yang akan diambil nanti pahala apa? Pahala sholat, pahala sedekah, pahala baca Quran, itu tuh ini ada. Puasa pahalanya tetap akan terjaga. Ulama mengatakan demikian. Makanya sayang sekali orang-orang ketika Ramadan besok datang nggak mampu mengisi Ramadan dengan baik. Maka sampai Rasulullah bilang itu rugilah orang-orang yang datang Ramadan setelah Ramadan pergi dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah paling tidak kita coba tingkatkan kualitas Ramadan kita besok. Karena apa? Karena kita sudah semakin paham bahwa Ramadan itu ternyata memiliki keistimewaan sangat luar biasa. Barulah kita paham kenapa para sahabat itu minta Ramadan full
dalam 1 tahun.